Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kantor tempat kita bekerja sekarang benar-benar menjunjung tinggi nilai kebersamaan? Ataukah yang kita rasakan selama ini hanyalah kebersamaan yang terlihat indah di permukaan, tetapi menyisakan rasa yang berbeda di dalam hati sebagian orang? Di hampir setiap organisasi, kita sering mendengar kalimat yang sama. Kita ini keluarga. Nah, kalimat itu terdengar hangat, menenangkan memang, bahkan mampu membuat orang merasa bahwa mereka telah bekerja di tempat yang penuh kepedulian. Namun semakin lama kita bekerja, semakin kita memahami sesuatu hal. Keluarga tidaklah dibangun oleh slogan, keluarga dibangun oleh kepercayaan, dan kepercayaan hanya tumbuh di atas keadilan. Kebersamaan bukan berarti semua orang diperlakukan sama dalam setiap keadaan, karena setiap orang memang memiliki kondisi hidup yang berbeda. Ada yang masih lajang, ada yang memiliki balita, ada yang merawat orang tua yang sedang sakit, ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Semua memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Justru karena itulah organisasi membutuhkan aturan, bukan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan, tetapi agar rasa kemanusiaan tidak berubah menjadi perlakuan yang berbeda-beda tanpa dasar yang jelas. Seringkali yang merusak kebersamaan bukan aturan yang tegas, melainkan aturan yang diterapkan secara berbeda-beda kepada orang-orang yang berbeda. Misalnya, ada pegawai yang satu hari membawa anak ke kantor. Misalnya nih ya, saya ingin menegaskan sejak awal bahwa membawa anak ke kantor belum tentu merupakan sebuah kesalahan. Bisa saja pengasuh berhalangan, bisa saja pasangan sedang sakit, bisa juga keadaan benar-benar darurat. Kita semua adalah manusia. Kita tentu memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi persoalan yang sering muncul bukanlah pada anak yang kita bawa. Persoalannya adalah apakah kebijakan atau toleransi yang diberikan itu dipahami sebagai solusi yang adil, atau justru dipersepsikan sebagai perlakuan khusus. Karena di sisi lain, ada pegawai yang setiap bulan mengeluarkan biaya yang besar untuk membayar pengasuh anaknya. Bukan karena hidupnya lebih mudah, bukan dia karena lebih kaya, tetapi karena ia berusaha memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Ia rela mengurangi kebutuhan pribadi, ia rela berhemat, ia rela berkorban. Semua itu dilakukan agar pekerjaannya tidak mengganggu lingkungan kerja. Lalu ketika ia melihat orang lain memperoleh kelonggaran yang tidak pernah ia miliki, sangat mungkin muncul pertanyaan di dalam hatinya. Kalau begitu, apakah pengorbanan saya selama ini memang diperlukan? Bukan iri sih, bukan dengki juga. Tetapi manusia memang memiliki kebutuhan untuk diperlakukan secara adil. Contoh lain misalnya, ada pegawai yang hampir setiap hari datang sebelum jam kerja dimulai. Ia berangkat lebih pagi, menghindari kemacetan, mengatur waktu dengan disiplin. Sementara ada pegawai lain yang berkali-kali datang terlambat. Semua orang tahu, semua orang melihat, tetapi tidak pernah ada evaluasi. Tidak pernah ada pembinaan. Lama-kelamaan, orang yang disiplin mulai bertanya, mengapa saya harus terus berjuang tepat waktu? Jika ternyata terlambat tidak membawa konsekuensi apapun. Ada pula pegawai yang selalu mengikuti prosedur ketika mengajukan izin misalnya. Mengisi formulir, melaporkan kepada atasan, mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, ada pegawai lain yang cukup mengirim satu pesan singkat, atau bahkan pergi begitu saja karena merasa sudah dimaklumi. Sekali lagi, mungkin memang ada alasan. Namun ketika alasan itu tidak dijelaskan, persepsi ketidakadilan akan tumbuh dengan sendirinya. Ada juga kondisi yang sering terjadi, orang yang paling rajin justru menjadi orang yang paling sibuk. Karena dianggap mampu, karena dianggap bisa diandalkan. Sementara mereka yang kurang bertanggung jawab justru memperoleh beban yang lebih ringan. Awalnya, orang yang rajin merasa bangga dipercaya. Namun, lama-kelamaan ia mulai lelah. Bukan karena pekerjaannya, tetapi karena merasa penghargaan tidak sebanding dengan pengorbanannya.
Ada pepatah yang mengatakan, jangan menghukum orang baik dengan memberi seluruh beban kepadanya. Karena orang baik pun memiliki batas. Dalam ilmu yang telah saya pelajari, yaitu manajemen sumber daya manusia, keadaan seperti ini telah lama dijelaskan oleh John Stacey Adams melalui equity theory, mengatakan bahwa manusia selalu membandingkan antara apa yang ia berikan dengan apa yang ia terima dibandingkan dengan orang lain. Yang dibandingkan bukan hanya gaji, bukan hanya salary, tapi juga kesempatan, perhatian, penghargaan, kelonggaran, beban kerja, bahkan cara pimpinan memperlakukan pegawainya. Ketika seseorang merasa keseimbangan itu hilang, maka ia akan berusaha mengembalikannya. Sayangnya, cara yang paling mudah seringkali bukan memperbaiki organisasi, melainkan menurunkan kualitas dirinya. Dulu rajin, sekarang biasa saja, bahkan malas. Dulu datang paling awal, sekarang datang sekedarnya. Dulu menyelesaikan pekerjaan sebelum diminta, sekarang menunggu diperintah. Dulu peduli, sekarang memilih diam. Banyak orang menganggap perubahan itu sebagai pembangkangan. Padahal belum tentu. Seringkali itu adalah tanda bahwa seseorang mulai kehilangan makna dalam pekerjaannya. Albert Bandura melalui social learning theory menjelaskan bahwa manusia belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau mereka lihat adalah keteladanan, mereka belajar menjadi teladan. Tetapi kalau mereka melihat adalah pelanggaran, apalagi pelanggaran yang dibiarkan, mereka juga melihat bahwa aturan ternyata bisa dinegosiasikan. Budaya organisasi tidak dibentuk oleh dokumen. Budaya dibentuk oleh kebiasaan yang berulang. Apa yang dibiarkan hari ini akan dianggap wajar besok harinya. Apa yang dianggap wajar besok harinya akan menjadi budaya beberapa tahun ke depan. Itulah sebabnya seorang pemimpin bukan hanya bertugas membuat aturan, tetapi menjaga konsistensi dalam menerapkannya. Dalam lingkungan ASN, semangat ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menempatkan profesionalitas, integritas, dan keadilan sebagai prinsip dalam manajemen ASN. Disiplin ASN juga diatur melalui PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kedua regulasi tersebut mengingatkan bahwa aturan bukan sekedar tulisan, melainkan pedoman yang harus diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kita harus bijaksana. Jangan sampai semangat menegakkan aturan membuat kita kehilangan empati. Dan jangan pula rasa empati membuat kita kehilangan keadilan. Keduanya harus berjalan berdampingan. Karena organisasi yang sehat bukan organisasi yang paling keras, bukan pula organisasi yang paling longgar, melainkan organisasi yang mampu menjelaskan setiap kebijakan dengan terbuka, dengan transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Sebab seringkali yang melukai pegawai bukan keputusan itu sendiri, melainkan ketidakjelasan mengapa keputusan itu diambil. Pada akhirnya, yang membuat seseorang itu bertahan bekerja bukan hanya besarnya penghasilan, bukan hanya jabatan, bukan pula fasilitas, tetapi keyakinan bahwa setiap pengorbanannya dihargai secara adil. Kebersamaan yang sejati bukan berarti semua orang selalu mendapatkan hal yang sama. Kebersamaan berarti setiap orang memahami bahwa perbedaan perlakuan memiliki alasan yang jelas, dilakukan secara transparan, dan tidak lahir karena kedekatan atau keberpihakan. Karena ketika rasa adil tumbuh, kepercayaan akan lahir. Ketika kepercayaan lahir, kebersamaan akan mengikuti. Dan ketika kebersamaan benar-benar hadir, kita tidak perlu lagi sering mengucapkan, kita ini keluarga. Sebab setiap orang sudah dapat merasakannya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari menjadi rekan kerja yang adil, menjadi atasan yang konsisten, menjadi bawahan yang bertanggung jawab, karena organisasi yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang sempurna, tetapi dibangun oleh orang yang sama-sama menjaga kepercayaan. Sebab keadilan mungkin tidak selalu membuat semua orang senang, tetapi keadilan akan selalu membuat organisasi lebih bermartabat. Mari berpikir bijak, bertindak mulia. Saya Hari, usahakan hari ini lebih baik dari hari kemarin.